Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan dan hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Hosea pasal 3 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Saudara dikasih Tuhan, ada seorang ibu yang dikhianati berulang kali oleh suaminya, bahkan sempat akan diceraikan. Tapi ibu ini tetap setia, bahkan mau menerima kembali suaminya yang telah berkhianat dan berselingkuh dengan beberapa wanita. Untuk tetap setia, mengasihi dan menerima orang yang telah mengkhianati bukanlah hal yang mudah. Tapi ibu ini dapat melakukannya karena kasih Tuhan. Melalui kesetiaannya, suaminya bertobat dan dimenangkan bagi Tuhan. Dalam ayat ini, Nabi Hosea disuruh Tuhan untuk kembali mencintai istrinya yang telah lari dan melakukan perzinahan. Bila kita di posisi Hosea, tentu akan sulit untuk mengasihi lagi. Tapi dengan kasih Tuhan dan ketaatan pada firman-Nya, itu dapat dilakukan. Hosea kembali mencari istrinya, dan setelah menemukannya, ia mengasihinya seperti semula. Kondisi rumah tangga Hosea dan istrinya menjadi gambaran tentang cinta kasih Tuhan yang selalu tersedia atas kita, yang begitu sering berselingkuh secara iman dengan hidup dalam dosa dan menyembah berhala dunia. Kasih Tuhan sungguh luar biasa, dan Tuhan mau agar kita juga mempraktekkan kasih itu dalam hidup kita, yaitu dengan mengasihi orang yang mengkhianati kita. Dalam Matius 5 ayat 44 tertulis, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Definisi musuh ini macam-macam, saudara, dan pengertian aniaya di sini bisa luas. Orang yang berkhianat bisa dikategorikan sebagai musuh yang menganiaya kita secara lahir dan batin. Dan musuh yang umumnya paling sering muncul yang suka berkhianat biasanya ada di dalam keluarga, yaitu suami atau istri. Apalagi di zaman sekarang ini, perselingkuhan dan pengkhianatan semakin banyak terjadi. Suami jadi musuh, istri jadi musuh karena pengkhianatan. Tapi bagaimanapun juga, saudara, Tuhan mau agar kita mengampuni dan mengasihi serta menerima kembali orang yang telah mengkhianati kita. Sadarilah bahwa salah satu ladang penginjilan adalah keluarga. Kita bisa memenangkan suami atau istri kita bila kita sungguh-sungguh mengasihinya dan mau menerimanya kembali meskipun telah berkhianat. Walaupun dalam hati terasa sakit, tapi mari taat dan lakukan firman Tuhan. Kasih yang tertinggi adalah kasih yang mau berkorban. Berkorban itu sakit. Dan bila kita mampu mengasihi orang yang telah mengkhianati kita, itu namanya kasih yang berkorban. Kasih yang mulia, saudara. Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi, memang tidak mudah untuk melakukan hal ini. Tidak mudah untuk mengampuni, mengasihi orang yang telah mengkhianati. Mungkin yang terbersit dalam pikiran kita adalah membalas dengan pengkhianatan. Tapi apabila ini dilakukan, hal ini akan
menjadi seperti lingkaran setan yang terus berputar tidak ada hentinya. Mari kita hentikan hal ini, bukan dengan membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan, tapi dengan mengampuni dan mengasihi serta menerima kembali. Terima kembali pasangan saudara bila ia telah berkhianat. Ampuni dia, kasihi dia, dan hiduplah dalam sukacita dan damai sejahtera bersamanya. Tidak perlu kita menuntut untuk dikasihi orang lain, tapi mari kita jadi orang yang mengasihi orang lain meskipun dikhianati. Jagalah hati kita agar terbebas dari kebencian, amarah, dendam, dan kepahitan. Mintalah kekuatan dari Tuhan untuk menolong kita mampu mengasihi seperti kasih Tuhan yang mau menerima meskipun kita telah berdosa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk mengasihi orang yang telah mengkhianati kami. Meskipun sakit ya Tuhan, tapi kami mau taat, kami mau melakukan firman-Mu. Apa yang Tuhan kehendaki, kami mau turuti. Tolong kami Tuhan, sebab dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu. Kami merasa telah dirugikan, telah dikhianati kepercayaan kami. Tolong kami supaya kami mampu ya Tuhan. Penuhi hati kami dengan belas kasihan-Mu. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu yang sungguh, sehingga kami dapat mengampuni dan mengasihi dengan tulus, menerima kembali apa adanya, dan tidak mengungkit, tidak marah, tapi melayani dan hidup dalam kedamaian. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga, agar Tuhan memberkati setiap keluarga, terlebih khusus yang sedang dalam masalah persoalan saat ini. Agar Tuhan memenuhi setiap hati, pasangan suami dan istri, dengan kasih-Mu Tuhan, yang berkhianat kembali sadar akan dosa, dan hidup dalam kebenaran, dan yang dikhianati mau mengasihi dan mengampuni, serta hidup kembali dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkatilah dan pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, agar semua yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan bekerja, menjamah, menyembuhkan, dan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.